Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di Mushola Abu Jamil pada malam ke-20 Ramadan 1443 Hijriah. Tak lupa pula salawat berikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, pada malam ke-20 ini tema kita yaitu zakat dan hikmahnya. Malam ini adalah jadwalnya IKADI tidak ada ustazah. Berhubung Ustaz Ahmad bertugas di sini, jadi kami tukaran. Jadi saya yang mengisi pada malam hari ini. Tidak apa-apa ya bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya adik-adik yang dirahmati Allah, ya sebagai jamaah tarawih pada malam yang berbahagia ini. Pada malam hari ini temanya adalah tentang zakat dan hikmahnya. Jika membahas tentang zakat dan hikmahnya, bapak-bapak, ibu-ibu tentu lebih tahu. Karena zakat dan hikmahnya itu sudah setiap tahun dibahas ya berulang-ulang. Jadi tidak ada yang tahu lagi. Tetapi kenapa masih dibahas pada tausiah Ramadan ini? Ya, tujuannya untuk mengingatkan, ya kita saling mengingatkan. Ya bukan berarti lupa. Ya mungkin bapak ibu ya kajiannya udah banyak ya. Ada beberapa yang poin-poinnya lupa. Jadi tujuannya adalah untuk diamalkan. Baik, membahas tentang zakat dan hikmahnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian zakat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apa arti pengertian zakat? Apa itu zakat? Zakat diambil dari kata zakat. Ya. Apa arti zakat? Adik-adik ada yang tahu? Zakat secara bahasa artinya suci, baik, berkah, tumbuh, berkembang. Itulah artinya zakat, ya, zakat. Lalu, ya, apa tujuan zakat atau zakat? Tujuannya adalah yang terkandung harapannya adalah ya agar kita mendapatkan keberkahan. Apalagi membersihkan jiwa dan ya mengumpulkan nilai-nilai kebaikan. Ya. Berdasarkan Quran surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya ada salah membaca nanti ya mohon Pak Ibu mohon dibimbing ya. Ya, khuz min amwalihim, ya, ambillah dari hartamu, ya hartanya, shadaqatan sebagai sedekah. Jadi kita diperintahkan untuk mengambil harta sebagai sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihum, ya, untuk membersihkan dan mensucikannya, ya, biha wa shalla alaihim, dan dengannya berdoalah untuknya. Inna sholataka, sesungguhnya doamu, sakana lahum, ya memberi ketentraman jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, zakat dibagi dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Pada malam hari ini kita fokus pembahasannya adalah zakat fitrah. Karena ya kita sudah menjalankan puasa Ramadan
sudah hampir sebulan dan sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Ya. Apa itu zakat fitrah? Zakat harta, zakat mal itu untuk mensucikan harta. Sedangkan zakat fitrah, ya, artinya untuk mensucikan badan kita. Kenapa? Ya, bentuk rasa syukur kita karena ya kurang lebih sebulan penuh ya kita menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang diwajibkan untuk berzakat? Semua umat Islam, baik yang belum balik maupun yang lanjut usia. Ya, dari yang belum balik sampai lanjut usia. Maka semuanya wajib membayar zakat fitrah. Berapa ukuran zakat fitrah? Ya, di Arab ukurannya 1 sok. Orang Arab makannya apa? Makanan pokoknya kurma atau gandum. Sedangkan kita beras. Ya, disamakan beratnya berapa timbangannya? Kurang lebih 2,5 kilo sampai 3 kilo beras yang seperti yang kita makan. Apakah yang dizakatkan itu harus berbentuk makanan pokok? Jawabannya boleh diuangkan. Jadi tinggal pilih mau berzakat dengan uang atau dengan beras, ya. Nah, orang yang berzakat disebut dengan muzaki. Orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Nah, siapa saja yang berhak menjadi mustahik, ya, yang berhak menerima zakat, yaitu yang sering kita sebut dengan asnaf 8, ya, berdasarkan surah At-Taubah ayat 60, ya. Itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Pertama, fakir. Fakir itu orang yang nggak punya harta, ya, serba kekurangan. Itulah disebut dengan fakir. Setelah itu miskin. Apa perbedaan fakir dengan miskin? Miskin dia punya harta tapi nggak mencukupi, sedangkan fakir nggak punya sama sekali. Selanjutnya amil zakat. Amil zakat berhak menerima zakat. Selanjutnya apa lagi? Mu'alaf. Nah, mu'alaf orang yang baru masuk Islam, maka kita harus santuni. Ya, jangan sampai terjadi mu'alaf ketika masuk Islam, orang Islam tidak mempedulikan para mu'alaf dan mereka ya rentan akan kembali kepada agama sebelumnya. Selanjutnya riko. Nah, riko sama sekali udah nggak ada lagi. Yang artinya budak ya, bukan budak Melayu, tapi budak. Budak di sini ada pada zaman Rasulullah SAW ya, yang ingin dimerdekakan. Di negara kita tidak ada. Lalu ghanimin, orang yang berhutang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang berhutang ya, terlilit hutang, bukan hutang untuk keinginan ya, tapi kebutuhan yang berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya fisabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah, seperti orang berdakwah, seperti orang yang berjihad di medan perang. Selanjutnya ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, ya, perjalanannya ini bukan dalam keadaan kemaksiatan, tetapi ya dalam ketaatan pada Allah. Maka golongan yang 8 ini berhak menerima zakat. Pertanyaannya, ya, zakat ini kemana kita salurkan? Ya, kebanyakan fenomena yang terjadi pada saat ini. Orang mencari uang, ya, mengumpulkan harta di perantauan. Tetapi membayar zakatnya di mana? Di kampung halaman. Justru yang berhak menerima zakat orang yang berada di sekitar kita. Di mana kita mencari uang, disitulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, rencana ada yang mau mudik, ya, udah mempersiapkan uang zakatnya, mau diserahkan, disalurkan ke orang kampungnya, lebih baik diserahkan ke Ardu Jamil, ya, karena di Ardu Jamil sudah dibentuk panitia amil zakat. Seperti itu ya Bapak Ibu.
ya, bukan promosi, tapi seperti itulah ya yang sebaiknya. Lalu ya, zakat adalah rukun Islam yang ketiga berdasarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ya, ada perintah zakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi aqimu di sini kita artikan bukan mendirikan ya. Jadi atau zakat artinya perintah di sini ya, dalam kajian usul fikih maknanya wajib bukan sunnah ya. Lalu zakat fitri wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Lalu apa saja hikmah zakat fitrah atau zakat fitri? Zakat untuk mensucikan diri, bukan mensucikan harta. Pertama, untuk mensucikan jiwa ya, sebagaimana yang tertera dalam surah At-Taubah ayat 103 tadi. Yang kedua, memperoleh keberkahan harta ya, tidak berlaku bagi ya, umpamanya saya berzakat tapi hasil korupsi, saya ingin berzakat tapi hasil penipuan, saya ingin berzakat hasil perampokan ya, zakatnya tidak diterima. Jadi berzakat ya zakatnya sah apabila zakatnya diambil dari harta yang halal. Ya, selanjutnya ya, sarana untuk menjalin kepedulian dan silaturahim ya antara muzaki dengan mustahik. Ibu-ibu senang nggak ketika dikasih zakat atau dikasih sesuatu? Senang ya. Nah, jadi menumbuhkan rasa cinta persaudaraan ya, mempererat hubungan persaudaraan ya antara sama muslim ya, antara muzaki orang yang memberikan zakat dan mustahik orang yang menerima zakat. Selanjutnya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Ingat ya, hari ini kita memiliki harta bukan karena diri kita, tidak terlepas dari adanya peran orang lain dan adanya peran Allah Subhanahu wa taala. Lalu berbagi kebahagiaan kepada sesama muslim ya, untuk membantu orang-orang yang miskin dapat juga menikmati ya hari kebahagiaan, hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Jika ada salah satu saudara kita yang kekurangan ketika Idul Fitri, dengan adanya berbagi zakat, maka akan menghibur dirinya dan membahagiakan hatinya ketika meraih kemenangan. Selanjutnya, membersihkan diri dari perbuatan sia-sia. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Karena itu, barang siapa yang dikeluarkan sesudah sholat Id, maka itu dianggap sedekah biasa. Jadi segeralah Bapak Ibu untuk membayar zakat selagi ada kesempatan sebelum sibuk mudik ya Bapak Ibu. Ya, baik. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa kita menyegerakan kewajiban kita, ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.